Oke, selamat datang kembali di materi kita di materi kita yang berikutnya tentang visualisasi. Di mana kalian yang akan pertama kali melihat tujuan percobaan kita yaitu mahasiswa mengetahui dasar-dasar dari visualisasi aplikasi Skillab. Yang kedua, memahami cara menggunakan visualisasi pada Skillab. Jadi ini mungkin modulnya ya, sedikit modulnya. Suatu grafik diperlukan sebagai visualisasi. Jadi kita akan mencoba untuk membuat sebuah grafik baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk membuat grafik 2 dimensi dengan menggunakan fungsi plot atau plot 2D. Jadi di sini ada plot, plot atau plot 2D. Untuk penulisannya sendiri kurang lebih seperti ini, di mana ada plot X data dengan Y data atau plot 2D data, X data atau Y data. Judul atau label grafik. Jadi untuk judul sama label grafik kita menggunakan X title. Mungkin kalian sudah lihat kemarin, ini X title-nya, judulnya, label X-nya, label Y-nya. Dia dipisahkan dengan tanda koma ya, dipisahkan dengan tanda koma. Oke, terus membuat grafik sekaligus dalam sebuah jendela, kita bisa buat sekaligus langsung kita gunakan fungsi seperti ini. Plot X, Y1, Y2, YN, dan seterusnya. Atau plot 2D, X, Y1, Y2, dan seterusnya. Nah, bentuk warna garisnya pun kita bisa lihat. Nah, kita langsung saja ke praktikumnya ya. Untuk praktikumnya sendiri, sebentar, saya atur dulu supaya tidak mengganggu. Untuk praktikumnya sendiri, kalian bisa baca di halaman, mungkin agak jauh ya, di halaman berapa itu? Oke, dia berada di halaman 61. Jadi dia dimulai dari kode program. Seperti biasa, kalian akan diarahkan untuk membuat sebuah modul. Modul 6 nama. Jadi kita buat folder dulu. Nama foldernya ada di dokumen. Foldernya itu modul 6 nama ya. Modul 6 nama. Oke. Nama saya misalnya Aziz ya. Aziz. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal klik, lalu open. Nah, kita sudah diarahkan di modul 6 Aziz. Nah, di situ kita simpan file Word kita sebagai laporan kita, dan kita sudah akan mulai mengerjakan kode programnya. Untuk yang pertama, kalian diarahkan untuk membuat sebuah fungsi scene. Bukalah konsol program, masukkan kode program berikut. Jadi kita tulis dulu nama kita ya, nama, terus kita buat name kita, name. Lalu di situ ada fungsi clc titik koma, gunanya untuk menghapus seluruh tulisan yang ada. Oh, salah ya. Oh, nggak apa-apa lah. Oke, berikutnya situ ada clear titik koma. Jadi di situ mungkin di panduan ada clear all ya. Itu digunakan untuk MATLAB sebenarnya. Ternyata di Skillab itu tidak ada fungsi clear all. Jadi kita hanya menuliskan clear aja. Clear untuk menghapus seluruh yang ada di sini. Nah, terus di bawahnya kita akan membuat sebuah variabel. Variabelnya apa? X sama dengan persen P dibagi. Jadi kita akan membuat sebuah Pi dibagi dengan 100, oke, dibagi dengan 100. Terus ada titik 2 persen Pi dibagi 100 kembali, bagi 100 lagi. Lalu titik 2 lagi, 10 dikali persen Pi. Ya, titik koma, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia akan membuat sebuah matriks dari persen pi dibagi 100 sampai dengan 10 dikali persen pi dengan interval kurang lebih persen pi. Ini intervalnya. Persen pi itu maksudnya apa? Kalian bisa bagi 3,14 dibagi 100. Nah, itulah angka awalnya. Dan 3,14 dikali dengan 10 itulah angka akhirnya. Dengan interval kurang lebih sekian. Nah, kita tinggal enter, maka datanya akan masuk. Oh, jadi ada 1000 data ya. Jadi X ini ada 1000 data. Tapi tampilnya hanya di situ. Berikutnya,
kita akan membuat variabel y. Y sama dengan sin dalam kurung x. Oke, dibagi x. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi x, tetapi fungsi x itu dibagi dengan array x. Jadi hasil dari sin x kita bagi dengan array x. Maka akan diperoleh, kita pakai titik koma lagi ya, karena dia ada 1000 data. Kalau kita nggak pakai titik koma, maka dia akan muncul semua ke bawah. Kita enter, maka dia sudah masuk. Maka variabel y-nya itu kurang lebih ini ya. Kalau kita mau lihat, kita bisa cek di sini. Kita klik 2 kali di variabelnya. Nah, inilah datanya yang hasil perhitungannya semua. Sampai dengan 1000-an. 1000 ya. Berikutnya kita akan buat plotnya. Kita tinggal pakai plot dalam kurung x, y. Sorry, x, y. Nah, ini kita perlu pakai plot anu. Jadi kita tinggal enter aja ya. Jadi plot x, y, x-nya dari mana? X-nya dari persen pi per 100 sampai dengan 10 kali pi. Lalu y-nya dari mana? Y-nya adalah hasil kali dari sin x dibagi dengan x. Nah, kalau kita bagi enter, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, inilah hasil dari fungsi yang di atas tadi. Nah, inilah hasilnya ya. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat grid-nya. Kita tinggal tulis x grid. Jadi kalau mau membuat grid itu, kita tulis x grid. Nah, coba kalian perhatikan. Kurang lebih ini tampilannya sedang kosong ya. Kalau kita kasih x grid, lihat perbedaannya. Ada grid yang muncul. Ada kayak garis-garis bantu. Itu namanya grid. Jadi ini adalah fungsi untuk menampilkan grid. Oke, lanjut ke kode program yang kedua. Kode program yang kedua kita tulis nama kita ya. Terus kita tulis NIM kita. Lalu kita tulis CLV. CLV digunanya itu untuk clear apa namanya? Clear, saya perlihatkan dulu. Dia digunakan untuk clear sebuah grafik. CLV itu clear sebuah grafik. Nah, ini ada grafiknya ya. Kalau saya enter, maka grafiknya akan hilang. Nah, itulah fungsi CLV. CLV gunanya untuk menghapus sebuah grafik. Nah, selanjutnya kita akan ketik x sama dengan, terus buat fungsi dari 0,2, ya. Terus ada 0,1, 1,2 sampai dengan 2 dikali persen pi kotak, terus ada transportnya. Jadi dia sudah buat 0 sampai 2% pi dengan interval 0,1. Setelah itu kita transport. Lalu kita tekan titik koma. Nah, dia sudah menjadi ini 63,1. Ini ya, 63, ada 63 data tapi hanya satu kolom. Oke. Sini kalian bisa lihat. Lalu kita akan buat coba plot dalam kurung x, nah di sini dia buat beberapa plot sin dalam kurung x, terus spasi sin dalam kurung 2 dikali x balas kurung, terus spasi sin dalam kurung 3 dikali x balas kurung. Kelihatan ya, coba kita tampilkan dulu. Oke, ini ya. Terus ada kotaknya, balas kurung yang ini. Jadi ini balas kurung untuk fungsi sinnya. Terus kotaknya ini balas kurungnya dari sini ya. Nah, terakhir kita akan buat balas kurung yang ini. Mati di sini. Jadi ada tiga, kalau kalian perhatikan ada 3 di sini. Balas kurung biasa, terus balas kurung kotak, lalu balas kurung biasa. Terakhir kita enter. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini. Di sini kalian perhatikan ada beberapa kurva. Kurva warna biru, warna hijau, sama warna merah. Kurva itu diperoleh dari mana? Dia diperoleh dari fungsi ini, di mana kurva pertama adalah sin x, kurva kedua adalah sin 2 dikali x, dan kurva ketiga adalah sin 3 dikali x. Maka hasil kurvanya adalah kurang lebih seperti ini. Ini digambarkan, artinya kalian bisa memasukkan beberapa kurva ke dalam sebuah plot atau sebuah gambar.
tetapi kalian harus memastikan bahwa jumlah X-nya itu sama. Jadi X ini harus sama. Kalau X-nya berbeda, berarti secara otomatis nggak bisa kita pakai. Contohnya, kalian mau menulis ke sini, saya punya variabel Y ya. Ini Y yang tadi. Kalau saya tulis di sini, dia akan error. Kenapa dia bisa error? Karena ukuran Y-nya itu adalah 1 dikali 1000. Sementara yang lain itu 63 dikali 1. Ini 63 kali 1. 63 kali 1. Ini 1 dikali 1000. Ketika saya enter, in connection row and column dimension. Artinya ada row atau kolom yang tidak sama. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita masuk ke program ketiga. Di program ketiga, kalian diarahkan untuk membuat lagi nama kalian sama nim kalian, lalu membuat variabel X sama dengan linspace dari angka -5 sampai dengan angka 5 sebanyak 2000 data. Oke, titik koma. Jadi kalau kalian masih ingat, fungsi linspace membuat sebuah array dari awal sampai akhir tetapi ada 2000 data. Nah, di sini pakai titik koma karena kita tidak mau lihat datanya. Kita tinggal enter. Perhatikan sini. Jadi 1 kali 2000 data. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan menampilkan fungsi X, Y-nya. Y sama dengan dalam kurung X dikurang 1, lalu kali X kurang 2, kali... Oh, tunggu ya. Ada yang salah ini. Apa ini yang muncul? Salah. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, ini copy. Oke, seperti ini ya. X kurang 1 kali X, terus di dalamnya itu X kurang 2, terus kita kali lagi X ditambah 3, X tambah 4. Nah, hasilnya kurang lebih menjadi Y. Jadi ini perkalian, oh, ada yang salah ya. Oh, di sini ada kurang dalam kurung 1 ya. Kurang dalam kurung 1, oke. Pertama, X kurang 1 dulu. Hasilnya saya kalikan dengan X kurang 2. Lalu hasilnya saya tambahkan dengan X tambah 3. Lalu hasilnya saya kurangi lagi X kurang 4. Maka kurang lebih jadinya seperti ini. Nilai Y 1 dikali 1000. Coba kita lihat datanya. Nah, inilah hasilnya ya. Oke, dia kayak nilai random sebenarnya. Tapi berurut. Oke, lanjut. Nah, kita tinggal pakai fungsi plot 2D. Dalam kurung X, Y. Kurung. Nah, kita tinggal enter. Maka grafiknya akan muncul. Seperti ini. Oh, ini data yang awal ya. Kita harus bersihkan dulu. Cara lain membersihkan itu kita bisa close. Atau kalian bisa fungsi CLV tadi. CLV untuk membersihkan plot. Atau kalian bisa close aja langsung. Nah, kalau sudah kita tinggal plot ulang lagi. Nah, muncullah datanya. Kurang lebih seperti ini data dari persamaan Y sama dengan X kurang 1 kali X kurang 2 kali X kurang 3 tambah 3 X kurang 4. Oke, lanjut ke program keempat. Mungkin program keempat sama, kita akan membuat sebuah matriks Y. Dia berbentuk kurang lebih seperti ini ya. 1,9, 2,7, 4,8, 5,3, dan seterusnya. Oke. Disimpan ke dalam variabel Y. Jadi ukurannya adalah 1,6. 1 kali 6. Lalu ada fungsi CLV dalam balas kurung titik koma. Nggak pakai titik koma ya. Enter. Lalu kita akan coba plot 2D dalam kurung Y. Nah, ini menampilkan plot tetapi tidak menggunakan nilai X. Ini tadi udah di clear, tadi ada fungsi clear ya, CLV itu fungsi clear. Lalu kita enter. Nah, kita lihat grafiknya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa buat dia otomatis tanpa menggunakan X. Kita hanya menampilkan Y-nya saja langsung. Artinya hanya satu variabel aja. Nanti nilai X-nya itu otomatis mengikuti. Sementara nilai Y-nya ini adalah 1,9 itu di sini. Kalau kalian perhatikan. Lalu 2,7. 2,7 itu berada di angka kedua ya. Angka kedua yang ini. Di sini sekitar sini 2,7. Angka ketiganya 4,8. Ini ketiga.
4,8. Kalau mau jelas kita bisa gunakan X grid yang tadi supaya ada gridnya. Nah ini kan 3 sekitar sini, 4 sekitar sini, 5 ini, dan seterusnya 6. Oke, masuk ke program kelima adalah judul grafik. Nah, kita bisa hapus grafiknya ini menggunakan fungsi CLV. CLV. Oke, udah kosong ya. Kalian perhatikan di belakang udah kosong. Lalu kita akan buat sebuah matriks dengan linspace lagi. Ada 1000 data. Mulai dari -4 sampai dengan 4. Ada 1000 data. Oke, udah muncul. Lalu kita pakai fungsi Y-nya. Y-nya adalah sebuah eksponensial, di mana X pangkat 2. Lalu kita enter. Berikutnya ada CLV, tadi menghapus, sudah terhapus ya. Nah, berikutnya adalah plot 2D X, Y. Oke, lalu kita tinggal enter, maka jadilah grafiknya. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah judul. Jadi cara menambahkan titelnya seperti ini. X title, ini adalah judulnya, ini adalah sumbu X-nya, dan ini adalah sumbu Y-nya. Jadi dia dipisahkan dengan koma, bukan spasi ya, tapi koma. Lalu kalian tinggal enter. Nah, di sini kalian perhatikan, judul sudah muncul, nilai X sudah muncul, dan nilai Y-nya sudah muncul. Saya kurang tahu apakah kalian bisa melihatnya ini. Jadi ini Y, ini X, sama ini eksponensialnya. Oke, lanjut ke program ke-6, penggunaan titel X label sama Y label. Oke, kita CLV lagi ya. Kita pakai fungsi CLV lagi. Pertama, kita akan membuat sebuah matriks dengan ukuran -5 sampai dengan 5. X -5, 0,001 sampai dengan 5. Akan muncul grafiknya di sini. 1 dikali 1001. Terus ada fungsi GX. Ada fungsi GX, di mana GX itu merupakan fungsi eksponensial dari X ditambah dengan 1, lalu 4 dibagi hasil dari penjumlahan yang tadi, eksponensial X ditambah 1, lalu disimpan ke dalam variabel GX. Jadi kita pakai variabel X sama variabel GX, lalu kita CLV-kan dulu, CLV, enter, maka ini sudah bersih. Berikutnya kita plot 2D dalam kurung X, GX. Oke, mungkin tadi pakai Y ya. Jadi variabel ini kita bisa ganti-ganti. Kalian bisa ganti nama kalian ataupun itu. Kita enter, maka grafiknya sudah muncul. Ini adalah grafik dari -5 sampai dengan 5. Ini ya, -5 sampai dengan 5. Dengan fungsi 4 dibagi eksponensial. Oke, 4 dibagi eksponensial. Setelah itu, kita akan menambahkan titel. Jadi kita bisa langsung menambahkan titel. Kalau tadi kita menggunakan titel, tetapi ada koma-komanya kan, koma X-nya, koma labelnya. Kalau ini hanya titel saja. Kalau kalian enter, hasilnya akan muncul di sini ya. Kurva GX 4 dan seterusnya. Oke, sesuai yang ada di sini. Kita memasukkan titelnya ya. Nah, ini dipisahkan dengan titik koma. Jadi kalau kalian ingat titik koma itu pasti dia enter. Kurva, GX, dan seterusnya. Kurvanya di atas, GX-nya di bawah. Berikutnya kita mau tambahkan misalnya X label. Nah, kalau kita mau gunakan tambahkan X label, kalian tinggal tulis seperti ini. X label dalam kurung X. Jadi yang ada di dalam tanda kutip itu yang akan muncul di sini. Kalau misalnya kalian tambahkan XX, maka dia akan muncul XX. Jadi kita enter. Nah, XX-nya muncul di sini kan. Nah, kalau untuk Y labelnya kurang lebih Y label dalam kurung tanda kutip GX, lalu enter, maka dia akan muncul di sini GX. Nah, itu yang harus kalian kerjakan. Lanjut lagi ke penggunaan grafik yang terdiri dari beberapa kurva ya. Ini beberapa kurva di program yang ketujuh. Di program yang ketujuh, kalian diarahkan untuk membuat sebuah kurva lagi ya. Dengan nilai X berbentuk transpose. Linspace -1 sampai 6 ada 61 data. Setelah itu ditransporskan. Nah, nanti ada muncul variabel X di atas sini ya. Atau kita clear dulu supaya bersih. Clear.
CLC. Oke, kita mulai lagi dari tadi. Yang tadi, nah sudah bersih ya. Nilai X-nya itu -1 sampai dengan 1. Tetapi ada 61 data. Dan tertransport, artinya yang tadinya dia kolom berubah menjadi baris. Hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini. Kita bisa lihat datanya, kita tinggal klik 2 kali, inilah datanya. Nah, setelah itu kita akan coba membuat fungsi Y-nya ya. Fungsi Y-nya. Fungsi Y di sini ada beberapa. Pertama, Y yang pertama adalah X pangkat 2. Oke, X pangkat 2. Fungsi Y kedua adalah 1 dikurang Y1. Jadi hasilnya ini akan dikurangkan dengan 1, 1 dikurang Y1. Terus Y3 adalah 2 dikali Y1. Jadi ada 3 Y di sini, Y1, Y2, dan Y3. Kalau kita enter, nah muncul Y1, Y2, Y3 dengan ukurannya sama ya, 61,1, 61 kali 1, 61 kali 1. Setelah itu kita akan CLV-kan. Kalau kalian perhatikan fungsi berikutnya adalah CLV. Ya, CLV untuk menghapus grafik. Jadi ini kalau mau dihapus ini kita pakai CLV. Lalu kita pakai fungsi plot X, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Kita tinggal enter. Nah, dia akan otomatis. Ada 3 kurva ya. Ini ada 3 kurva. Kurva 1, 2, 3. Plot X, ini adalah garis X-nya. Y1 adalah kurva pertama, Y2 adalah kurva kedua, Y3 adalah kurva ketiga. Berikutnya kita akan mencoba membuat X titelnya. X titelnya itu yang ini. Kalau kita enter, maka dia akan muncul kurva majemuk yang di atas, terus ini X-nya yang di bawah, dan Y-nya yang di sebelah sini. Mungkin sama seperti tadi, kita mengulang-ulangi. Kenapa? Karena supaya kalian mahir dalam menggunakan grafik. Berikutnya kita akan masuk ke penggunaan grafik yang terdiri dari beberapa kurva. Nah, kita close dulu ya. Kita close, lalu kita gunakan lagi ini. Linspace 0 sampai dengan 2 kali pi sebanyak 100 data tertransport. Ini adalah T-nya ya. Lalu ada X1. Ini ada X1, 2 dikali cos T. Itu adalah X1. Terus ada Y1 adalah sin T. Jadi di sini ada 2 variabel yang muncul, X1 sama Y1. Oh, ini harus di-clear dulu ya. Kita clear aja dulu. Clear, CLC. Nah, kita mulai dari yang tadi, T dulu. Setelah T, kita ambil X1 sama Y1. Oke, sudah muncul ya. T sama X1, Y1. Berikutnya ada X2 sama Y2. Nah, ini ada X2, ini ada Y2. Jadi T, X1, Y1, X2, Y2. Terus ada ini yang terakhir, X3, clean space dari ini. Terus Y3, R, X3. Nah, nanti jadi ini munculnya seperti sebenarnya yang mau diperlihatkan sini bagaimana membuat sebuah plot tetapi berbeda tempat. Nah, di sini kalau kalian perhatikan CLV gunanya untuk menghapus grafik plot 2D. Di sini ada variabel X1-nya, X2-nya sama X3-nya. X1 untuk Y1, X2 untuk Y2 dan X3 untuk Y3. Ketika kita enter, jadinya seperti ini. Mungkin agak susah kelihatan ya. Ini bagusnya dipecah. Ada cara memecahnya sebenarnya. Oke, untuk itu masuk ke program ke-8. Oh, di buku mungkin salah ya. Harusnya program ke-9. Nggak apa-apa. Anggap 8.1, di mana ada fungsi X lagi. Nah, oke, fungsi X lagi sudah muncul. Saya clear dulu. Fungsi X lagi, lalu ada Y-nya. Ada Y1. Nah, Y-nya ini berasal dari X yang dibuat tadi. Terus Y2 pun sama, berasal dari Y1. Dan Y3 pun berasal dari Y1. Terus kita pakai fungsi ini. Oh, ini harus di close dulu ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Mungkin sama seperti tadi. Terus ada X-title. X-title-nya. Nah, sudah muncul ya.
judulnya tidak ada, ini judulnya tidak ada, di sini pun tidak ada. Terus X-nya di bagian bawah ini ada, terus Y-nya di sebelah kiri. Oke, ada lagi perintah lain? Oh, tidak ada ya. Oke, masuk ke di sini sebenarnya penggunaan warna sih. Kalau kalian perhatikan, di sebelah sini ada style 2513 itu penggunaan warna. Kalau kita kembali ke buku, buku itu sebenarnya ada warna di situ. Bentar ya, mana buku warnanya itu ada di halaman, mungkin itu fotokopian ya. Kalau dia fotokopian nggak kelihatan, ini warnanya sebenarnya. Jadi kalau kalian mau warnanya misalnya biru, hijau, merah, kita pakai 2, 3, 5. Di sini yang kita ubah. 2, 3, 5. Jadi kita mengubahnya di sini. Style 2, 3, 5. Jadi dia kalau kita enter, maka secara otomatis dia akan berubah warna. Mana tadi grafiknya? Nah, biru, sorry ya, merah, biru, hijau. Nah, coba saya ganti warnanya menjadi warna lain. Misal saya mau dia warnanya ini ya, 30, 31, 32. Dia agak kemerah-merahan sama orange. 30, 31, 32. Kita ganti 30, terus kita sini 31, di sini 32. Kalau kita enter, oke, kita bisa cek grafiknya. Nah, ini sudah berubah warna di sini. Mungkin nggak terlalu tebal ya, nggak terlalu kelihatan, tapi ini sudah berubah warna. Jadi penggunaan style ini dia digunakan untuk mengubah warnanya. Jadi X-nya dulu, terus Y-nya, koma, style-nya. Oke. Kalau kalian mau menggantinya dengan kode lain, kita bisa gunakan ini, style -1 untuk tambah. Jadi kalau kalian ganti misalnya style -1, kita ulangi lagi, kita coba misalnya style -1, ini bisa juga. Kita enter, nah dia akan berubah menjadi grafik tambah di sini. Banyak sekali datanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, lanjut. Ke bagian yang berikutnya itu tadi di apa tadi itu ya? Tunggu bentar. Tadi program 9 kayaknya. Oke, kita masuk ke program 9, penggunaan simbol. Di mana kita ada fungsi X dan fungsi Y. Kita clear dulu, supaya bersih, CLC. Oke, ini dia. Fungsi X-nya adalah ini, dan fungsi Y-nya adalah ini. Ketika kita enter, maka datanya sudah masuk. Ada 1x8 dan 1x8 ukurannya ya. Lalu kita akan mencoba menggunakan fungsi recline. Mungkin nih ya, recline X, Y. Ada koefisien 1, koefisien 2. Dia sebenarnya fungsi yang bisa kita gunakan. Kalian bisa cek menggunakan help recline. Sorry, recline. Kalau kita enter, kita akan diarahkan ke sini. Inilah fungsi recline. Gimana cara kerjanya? Dia ada di dalam sini. Ada penjelasannya juga sebenarnya. Dia mengambil nilai random dan seterusnya akan menjadi recline. Oke, dia ada di help. Oke, setelah itu di sini saya sudah buat ada koefisien 1, ada koefisien 2. Berikutnya saya akan membuat fungsi rumus YR ya. YR koefisien 1 kali X terus tambah koefisien 2. Maka kita akan mendapatkan sebuah matriks 1 dikali 8 YR. Berikutnya saya akan mencoba membuat sebuah plot, tapi saya bersihkan dulu ini ya, menggunakan fungsi CLV, lalu ada plot 2D X aksen, artinya saya transport tadinya kalau X ukurannya seperti ini ya, satu ke sana, saya transport dia. Terus Y-nya pun saya transfer, YR-nya saya transfer, lalu saya menggunakan style tambah 9, minus 9 sama 5. Nah, kalau kalian lihat di buku, minus 9 itu seperti apa? Coba kita lihat ya, minus 9 itu seperti apa. Minus 9 itu, nah dia bentuknya bulat ya. Ini minus 9 itu dia bulat. Berikutnya dia mau 5. Di angka 5 itu di mana ya? Angka 5 berarti warnanya warna merah. Nah, coba kita cek.
Di sini sudah jadi. Nah, ini ada garis warna merah. Terus ada bulat-bulat. Nah, kan ada bulat-bulat kan. Garis merah itu artinya fungsi YR yang ini. Sementara bulat-bulat itu dari dari Y-nya, nilai Y-nya. Nilainya Y-nya berapa? Ini tadi ya 10, 9, 7, 5 dan seterusnya. Ini merupakan sebuah fungsi regresi linear namanya. Oke, lanjut lagi. Mana tadi bukunya? Ini bukunya ke halaman 70. Oke, kalian bisa lanjutkan di perintah ke program ke-10. Ada corak warna, garis, penanda, titik kurva. Nah, itu kalian bisa ikuti panduannya. Ada program ke-11, program ke-12, dan seterusnya. Silakan kalian kerjakan sampai program yang terakhir. Program yang terakhir itu adalah program yang ke-17 tentang penggunaan dua window. Saya langsung aja mungkin ke program 17. Ini adalah program 17. Kita clear dulu. Lalu kita CLC-kan. Penggunaan dua window artinya saya bisa membuat dua buah grafik di waktu yang bersamaan. Contohnya, di program 17 itu ada X sama dengan ini. Lin space dari minus 8 sampai 8 ada sebanyak 50 data. Terus ada Y-nya adalah sama dengan nilai X. Setelah itu, saya akan menggunakan fungsi ngrid. Ada fungsi di Skylab atau MATLAB adalah ngrid. Oke. Fungsinya sudah jadi, dia menggunakan variabel X besar dan Y besar. Di sini kalian perhatikan ada X besar sama ada Y besar. Ukurannya 50 kali 50. Kalau yang tadi kita buat itu 1 kali 50 dan 1 kali 50. Berikutnya ada fungsi R. Sama dengan ada rumus R sama dengan SQRT X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Lalu ada persen epsilon. Nah, ini entah apa ya. Di sini ada fungsi R-nya sudah muncul. Lalu ada fungsi Z lagi yang kalian harus ketik. Z ini adalah sin R dibagi R. Berikutnya ada fungsi CLV. Sini saya membuat fungsi. Fungsi yang pertama adalah CLV sama dengan dong. SCV 0, terus CLV kosong. CLV itu gunanya untuk menghapus. Kalau SCV, sebentar ya, SCV kita cek. Help SCV, SCF. SCF set current graphic figure atau window. Oh, ini yang kita gunakan untuk membuat grafiknya. Nah, kita paste lagi SCF 0, artinya saya menghapus semua yang ada di SCF 0 atau grafik yang pertama sekali dibuat. Oke, ini SCF 0-nya sudah muncul, CLV-nya sudah kosong juga. Lalu kita akan tampilkan di grafik SCF 0 itu. Apa yang kita mau tampilkan? Saya mau tampilkan plot 3D1. Saat X, Y, Z. Plot 3 dimensi. Ini adalah grafik yang pertama. Berikutnya ada color map-nya ya. F color map sama Z color map-nya. Untuk warna yang ada di sini kita bisa atur. Nah, dia berubah ya. Kalau kalian perhatikan, dia berubah. Terus ada color bar-nya. Color bar-nya kita ketik lagi. Lalu kita enter. Nah, color bar-nya muncul di sebelah kanan. Berikutnya kita akan membuat grafik yang kedua. Grafik yang kedua mungkin ada perintah di situ. Kalian harus ketik lagi. Seperti ini tulisannya. Grafik pada jendela grafik window nomor 1. Ini tadi window number 0, nomor 0. Untuk nomor 1 kita buat dia seperti ini. SCF 1. Jadi kalau kalian mau buat 3, SCF 3. Bisa saja dibuat. Dia nggak perlu berurut. Ini SCF 1 kita pakai, di mana T adalah line space. Ini kita baru membuat datanya lagi kembali. Nah, SCF 1 sudah muncul dan data T tadi sudah masuk ke sini ya. Dia seharusnya sudah ada di sini. Mana dia? Apa yang salah? Oh, ada yang salah nggak ya? Sepertinya nggak ada ya. Tapi mana T-nya ya? Oh, ini T-nya, sorry, saya nggak lihat. 1 dikali 400 data ya. Lalu ada di situ fungsi polar plot. Entah apa fungsinya, maksudnya kalian bisa baca di help-nya. Nah, dia sudah muncul seperti ini ya.
Ini adalah grafik kedua. Ini grafik yang pertama yang tadi kita buat. Ini adalah grafik yang kedua. Berikutnya kita, oh sudah selesai ya. Jadi di sini kalian bisa lihat kita bisa membuat dua buah grafik. Caranya di SCF ini. Kalau kalian butuh grafik tambahan lagi, misalnya grafik yang ketiga, misalnya ini eh, 2, kita tinggal tulis saja SCF2. Jadi dia akan munculkan lagi satu grafik tapi number 2. Nah, kita misalnya mau menampilkan polar scene ini. Jadi kita tinggal enter. Nah, dia akan muncul di nomor 2. Terus bagaimana caranya saya bisa mengedit yang di sini? Kalau saya mau mengedit yang ada di sini, saya tinggal tulis SCF dalam kurung 0 balas kurung titik koma. Ketika kita ketik di sini, secara otomatis yang akan diarahkan itu ke sini, SCF 0 ini. Kita enter. Oke, sekarang kita masuk ke SCF 0. Lalu kita akan coba membuat dia seperti ini ya. Nah, saya mau ubah SCF 0. Nah, kalau kalian perhatikan dia berubah. Kenapa? Karena saya sedang mengedit SCF 0. Jadi kalau kalian mau mengedit gambar grafik di 2, kalian tinggal tulis lagi sini SCF dalam kurung 2. Artinya kalian sedang mengedit yang bagian, sorry, SCF 2. Artinya kalian sedang mengedit yang grafik window yang kedua. Oke, mungkin itu untuk pertemuan visualisasi. Silahkan kalian pelajari. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.